Perkenalkan, nama saya Bunga Sapitri, NPM 2011-0014 dari kelompok 2 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadi Paula Inaya Rambe, NPM 2011-0037. Saya dari kelompok 2 Program Studi Manajemen. Nama saya Hemalia Andini, NPM 2011-0068 dari kelompok 2 Prodi Manajemen. Halo, perkenalkan, nama saya Lestari Paulina Sitorus, NPM 2011-0053. Saya Prodi Manajemen dari kelompok 2. Nama saya Puji Asi ID dengan nomor NPM 2011-0019. Saya dari kelompok 2 Program Studi Manajemen. Pengertian motivasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada pula beberapa pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Di antaranya, menurut Mitchell, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Menurut Gray, mengartikan motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut Henry Shimamura, menyebutkan pengertian motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Teori-teori motivasi. 1. Teori Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau 5 hierarki kebutuhan. 2. Teori McClelland atau teori kebutuhan berprestasi. Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. 3. Teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah. 4. Teori Herzberg atau teori 2 faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. 5. Teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi prestasi. Orang dengan tipe motivasi ini fokus pada pencapaian tujuan. Yang kedua, motivasi peningkatan diri. Jika Anda tidak mendapatkan motivasi dari luar, temukan motivasi dari diri sendiri. Motivasi diri adalah kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, atau tujuan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, motivasi ekstrinsik. Bentuk motivasi yang memanifestasikan dirinya positif serta negatif. Motivasi positif muncul dalam bentuk hadiah atau mengobati, dan dapat dinyatakan dalam arti negatif dengan cara memeras atau mengancam. Motivasi takut. Ketakutan juga merupakan salah satu motivasi. Kita takut mengemudi di sisi jalan yang salah. Kita takut berjalan terlalu dekat dengan tepi tebing. Kita takut bahan kimia beracun. Ketakutan ini memotivasi kita untuk membuat keputusan yang baik soal keselamatan kita. Kelima, motivasi investasi. Penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. Semakin diinvestasikan dalam suatu tugas, semakin besar kemungkinan ia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan lengkap. Yang keenam, motivasi sosial.
Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Teman-teman mereka adalah motivator terbaik mereka. Yang ketujuh, motivasi sikap. Jika Anda berpikir positif, Anda bisa mencapai hal yang kadang dianggap tidak realistis oleh orang lain. Sikap positif membantu Anda membangun hubungan yang kuat dan tetap termotivasi. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor motivasi. Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya motivasi. Nah, yang pertama, faktor internal atau intern. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Agar lebih paham, ada beberapa hal yang bisa termasuk ke dalam faktor internal loh. Di antaranya yaitu yang pertama, harga diri dan prestasi. Sebab timbulnya motivasi di dalam diri seseorang bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. Yang kedua, kebutuhan. Motivasi juga dapat timbul karena adanya kebutuhan akan sesuatu di dalam hidupnya, sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Yang ketiga, harapan. Adanya suatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang dapat berpengaruh pada tindakan orang yang bersangkutan. Yang keempat, tanggung jawab. Motivasi yang berasal di dalam diri seseorang untuk bekerja dengan baik dan hati-hati dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yang kelima, kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja juga bisa menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau ekstern. Faktor eksternal biasanya merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Banyak faktor yang dapat menjadi faktor eksternal timbulnya motivasi, diantaranya yaitu yang pertama, ada jenis dan sifat pekerjaan. Faktor jenis dan sifat pekerjaan menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan. Yang kedua, kelompok kerja. Ialah kelompok kerja di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kondisi kerja. Ialah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya. Dan yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja, di mana motivasi yang timbul karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, motivasi prestasi. Motivasi prestasi ini dia berupa dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan yang mengganggu tujuan mereka. Mereka akan bekerja keras dan memandang kalau ke depan itu mereka akan mendapatkan kebanggaan atas upaya yang sudah mereka lakukan dengan meminimkan resiko gagal. Yang kedua, motivasi afiliasi. Motivasi ini berupa dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Mereka akan bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerja mereka yang sangat menyenangkan. Yang ketiga, motivasi kompetensi. Motivasi ini adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Dan yang terakhir, ada motivasi kekuasaan. Kalau motivasi ini dia berupa dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi dan cenderung bertingkah laku otoriter. Itu dia 4 penerapan motivasi di dalam organisasi.